Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat setiap kami jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bernyanyi bagimu.
menyembah Tuhan. Dia Allah yang menjadi sumber sukacita kita. Dia yang terbesar dan termulia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kau
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dia terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari sama-sama menari memuji, mari menari memuji. Sukacita di hati. Sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua segenap hati yang memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuatkan memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menanti memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yang terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sama-sama dengan Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biarlah seluruh yang bernapas di bumi memuji, yaitu Yesus, Raja segala raja. Dialah yang terbesar dan mulia. Haleluya. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Semua layak, semua wajib untuk memuji Tuhan, karena kita diciptakan untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita
persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bless you. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Ini kami milikmu Tuhan, seluruh hidup kami hanya padamu. Haleluya. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidup kami beri kepadamu Tuhan. Hidup kami dalam genggaman tangan Tuhan. Kau genggam dalam tangan. Ini hatiku, hanya untukmu. Ini
Terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk lebih lagi dalam menyembah Engkau. Ajar kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berserah kepada Engkau Tuhan kami. Engkau Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh dikuatkan iman percaya kami. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh lebih lagi bertumbuh dalam iman, yaitu dalam iman Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya, biarlah apapun yang kami dengar, apapun yang disampaikan hamba-Mu, semua menjadi kekuatan bagi kami untuk kami memakai kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita yang pertama hari ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia sudah mati bagi dosa kita. Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dan Dia berjanji akan datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Dan setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 16 Mei 2021. Dampak kenaikannya. Dampak kenaikannya. Mari kita baca ayat pokok kita yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7 kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-7. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Namun benar yang kukatakan kepadamu. Apa yang Yesus katakan pasti benar, sebab Dia Tuhan. Amin. Apa yang Yesus katakan pasti benar. Dia berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, apa yang Dia katakan adalah lebih berguna bagi kamu. Jadi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh orang percaya, apa yang dibutuhkan oleh setiap orang yang percaya kepada Dia. Apa yang dibutuhkan orang percaya sesudah Yesus kembali ke surga? Seorang penghibur pribadi. Seorang penghibur pribadi, oknum. Karena Yesus sendiri berkata, aku akan mengutus Dia pribadi, oknum. Aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, siapa penghibur? Penghibur itu adalah Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Yesus berkata, aku kembali ke surga. Jika aku kembali ke surga, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Berarti Roh Kudus sebelum diutus oleh Yesus turun ke dalam dunia, Dia ada di dalam surga. Amin. Sebab Dia Tuhan, saudara. Jikalau aku pergi, jikalau aku kembali ke surga, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi kita mengerti sebelum Roh Kudus diutus ke bumi, Dia ada di surga. Sebab penghibur atau Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 7, berkali-kali kita mendengar ayat ini. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa yang disebut sebagai Allah Bapa, Firman, Yesus atau Firman itu, dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi dampak kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus turun ke dunia ini. Yesus naik ke surga, Dia minta kepada Bapa, lalu Dia utus Roh Kudus kepada kita, orang-orang yang percaya. Jadi kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak turun. Itu sebabnya Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu kalau aku naik ke surga.
Haleluya. Roh Kudus itu pribadi dari Allah sendiri, pribadi ketiga dari kealahan. Jadi Allah Bapa itu adalah pribadi pertama dari kealahan, lalu Allah Anak atau Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari kealahan, dan Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari kealahan. Satu Allah yang bertiga pribadi, satu Allah yang tunggal yang bertiga pribadi. Bukan tiga Allah, tapi tiga pribadi. Satu Allah tiga pribadi. Kita mengenal ada dikatakan yang memberi kesaksian di surga ada tiga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan yang ketiganya adalah satu. Maka kita mengenal adanya tiga saman. Yang pertama adalah saman Bapa atau saman Allah Bapa. Nah, Allah Bapa ini berfirman, Allah Bapa yang berfirman. Kita melihat dalam Keluaran 33 ayat 21 sampai 23. Allah Bapa berfirman kepada Musa, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, di dekatku di mana engkau berdiri ada gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, kita bertanya, mengapa Allah mengatakan hal itu kepada Musa? Mengapa Allah berkata seperti itu kepada Musa? Karena Musa minta supaya Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Musa. Sekali lagi, kalau Musa minta Tuhan untuk memperlihatkan dirinya kepada Musa, maka Tuhan menjawab kepada Musa dalam ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak ada orang yang mampu memandang Allah Bapa, memandang Tuhan dan tetap hidup. Karena Allah itu roh. Manusia tidak mampu dengan keadaan manusia mencoba mencari memandang Allah, tidak mampu. Jadi firman Allah katakan tidak ada yang mampu memandang wajah Allah dan tetap hidup. Maka Allah memperdengarkan suaranya kepada Abraham, Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Jadi Allah berfirman kepada Abraham. Kemudian dalam Kejadian 15 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jadi kita melihat tidak ada seorang pun yang mampu memandang Allah dan tetap hidup. Tuhan juga berkata kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 12. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya kepada Musa, bukankah aku akan menyertai engkau? Jadi Tuhan berkata kepada Musa dalam ayat 15 dari Keluaran pasal 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Jadi pada zaman Bapa, katakan Musa ingin supaya Tuhan memperlihatkan diri kepadanya, tapi Tuhan berkata tidak ada orang yang mampu memandang wajahku dan tetap hidup. Bukan Tuhan tidak cinta, tapi tidak mungkin orang memandang Tuhan dan tetap hidup pada zaman Musa. Maka kita melihat yang kedua adalah zaman anak atau zaman Allah anak, zaman Yesus. Nah, pada waktu zaman Yesus, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus ada di sorga. Allah Bapa dan Roh Kudus ada di sorga. Kita melihat Matius 6 ayat 9 bagaimana Tuhan mengajar murid-muridnya berdoa. Kala itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang ada di surga. Jadi waktu Yesus turun ke dunia yang disebut zaman Yesus, maka Allah Bapa dan Roh Kudus ada di surga.
Dalam Yohanes 3:16 kita kenal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah Bapa, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya, orang yang mau percaya kepada Yesus, orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Allah menjelaskan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu mampu memberi keselamatan. Yesus mampu memberi kehidupan yang kekal. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia, saudara. Dia mampu. Dia mampu memberikan kehidupan yang kekal. Karena Dia Tuhan, saudara. Karena Dia Tuhan, saudara. Pada zaman anak, pada zaman Yesus turun ke dunia, Allah menunjukkan dirinya. Allah menyatakan dirinya. Kita membaca Yohanes 1 ayat 1, ayat 14 dan ayat yang ke-18 berkata begini. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapa Allah yang jadi manusia? Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Musa tidak mampu, cuma lihat kemuliaan Tuhan, tidak mampu melihat wajahnya. Tapi kita telah melihat kemuliaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi benar, Dia Tuhan. Allah menyatakan dirinya pada zaman anak. Ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tidak seorang pun. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Siapa anak tunggal ini? Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa lalu diturunkan ke dalam dunia. Jadi pada zaman Musa, pada zaman perjanjian lama, tidak ada seorang pun yang sanggup memandang wajahku, kata Tuhan, dan tetap hidup. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Allah telah memperlihatkan dirinya kepada kita. Yohanes 14 ayat 9 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, Yesus berkata kepada muridnya, kepada Filipus. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Musa tidak sanggup melihat Allah Bapa, tidak sanggup melihat Allah begitu, Allah yang mulia. Tapi kita melihat Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka semua orang, kita orang yang percaya, telah melihat Bapa dan Roh Kudus. Karena ketiganya adalah satu. Amin. Kita percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi di dalam Yesus Kristus, kita yang percaya, kita percaya dan melihat Bapa dan Roh Kudus itu. Karena ketiganya adalah satu. Dengan beriman kepada Kristus, maka kita diselamatkan. Jangan sampai ada orang yang masih ragu-ragu dengan keselamatannya. Kapanpun Tuhan panggil, yakin selamat. Maka kita melihat Allah itu memberikan kunci keselamatan kepada Yesus Kristus, sebab Dia Tuhan, diutus ke dunia. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Berarti kita percaya Yesus, kita pasti selamat. Amin. Pasti selamat. Di bumi, kita tahu di bumi ini ada banyak persoalan dan sebagainya. Ada banyak problem.
Tapi kita punya Tuhan yang punya kuasa di bumi. Jangan minta kepada yang lain kalau engkau dalam persoalan kesulitan dalam hal apapun. Minta kepada Yesus, sebab Dia sumber pertolongan dan sumber keselamatan. Kembali tepuk tangan bagi Dia. Yesus berkuasa menyelamatkan dan memberkati kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu apa yang Yesus katakan itu adalah benar, sebab Dia Tuhan. Orang lain mau berkata apapun, tapi kita yakin Dia benar sebab Dia Tuhan, maka Dia layak dan benar. Kalau Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jalan. Kita mau kemana? Kita membutuhkan jalan, bukan? Lebar, sempit di dunia ini, lorong sekalipun, tetap kita perlu menuju ke satu tempat. Untuk tempat surga, jalannya satu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan yang benar dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas kan? Kalau orang Kristen, anak Tuhan, percaya firman, mengerti firman dengan sungguh, dia tidak akan mau tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Dia tetap setia kepada Tuhan, karena tidak sebanding dengan apa yang di dunia dibandingkan dengan kekekalan di surga. Hanya percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Pemuda-pemudi, jangan korbankan masa depanmu karena perkara-perkara daging. Jangan sampai lepaskan imanmu karena orang lain, atau karena seorang pemuda, karena pemudi, tapi di luar Tuhan. Pemudi karena pemuda di luar Tuhan. Jangan sampai itu kehilangan keselamatan untuk selama-lamanya kalau tidak bertobat, saudara. Jadi saudara, kita melihat dengan jelas Yesus yang mampu memberi keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama yang lain, siapapun dia. Apakah dia rasul, apakah dia nabi, apakah dia guru, apakah dia penginjil, apakah dia gembala, tidak dapat menyelamatkan kecuali Yesus. Kenapa manusia tidak mampu? Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mana mungkin manusia bisa menyelamatkan orang lain? Justru manusia perlu keselamatan. Nah, kalau Yesus mampu memberi keselamatan karena Dia Tuhan, ada oknum yang tidak suka. Siapa, saudara? Iblis. Iblis tidak suka orang percaya Yesus dan diselamatkan. Nah, kita bisa melihat bagaimana iblis menyangka dengan memakai para imam kepala, para ahli Taurat, dan juga pemerintahan Roma pada waktu itu. Dengan mensalibkan Yesus, iblis pikir dia menang. Tapi justru iblis kalah, saudara. Sebab tujuan Yesus turun ke dalam dunia ini adalah untuk mati di kayu salib, saudara. Tujuan Dia. Jadi kita harus percaya Dia Allah yang rela mati, bukan Allah mati. Allah yang rela mati bagi saudara dan saya. Orang mau berkata Dia tidak mati, Dia pingsan, kita yakin Dia mati untuk dosa kita. Sebab Dia Allah yang rela menjadi manusia. Iblis tidak suka. Iblis berusaha untuk membungkam orang-orang dengan apa yang mereka bisa beri, uang, jabatan, dan sebagainya. Tapi justru iblis kalah. Firman Allah tidak bisa dibungkam. Yesus membuka dirinya. Yesus benar-benar disalibkan. Dia benar-benar mati dan dikuburkan. Dia benar-benar bangkit dan naik ke surga. Dan orang yang percaya kepadanya pasti punya kepastian keselamatan. Yesus kembali ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Untuk mengutus Roh Kudus turun ke dalam dunia menjadi parakletos, penghibur, penolong bagi kita. Maka Yesus mau orang-orang percaya tetap beriman kepada Dia. Yesus utus Roh Kudus turun ke dunia menjadi penolong, penghibur bagi anak-anaknya. Maka inilah yang disebut zaman Roh Kudus.
Yang ketiga adalah zaman Roh Kudus. Roh Kudus turun ke bumi. Kalau Roh Kudus turun ke bumi, maka Allah Bapa dan Allah Anak atau Yesus ada di sorga. Sebab Roh Kudus turun sesudah Yesus naik ke sorga. Ibrani 10 ayat 12 berkata, tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, maksudnya dirinya di atas kayu salib, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa di dalam sorga. Maka Allah Roh Kuduslah yang mengambil tugas Yesus di bumi. Allah Roh Kudus yang bekerja di bumi. Karena itulah disebut zaman Roh Kudus. Roh Kudus turun setelah Yesus naik ke surga. Tadi kita membaca dalam Injil Yohanes, kalau kita melihat Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, seorang pribadi. Karena Roh Kudus itu pribadi ketiga dari kealahan. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan tidak membiarkan kita tinggal waktu Dia naik ke surga, tapi Dia utus Roh Kudus menyertai orang percaya. Disebut roh kebenaran. Firman Allah jelas berkata, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran adalah Roh Kudus Allah sendiri. Hanya ada 3 roh Allah, roh manusia, roh setan. Tidak mungkin roh manusia disebut roh kebenaran. Tidak mungkin, apalagi roh setan. Pasti Roh Kudus yang disebut roh kebenaran. Maka tidak salah kalau Roh Kudus turun ke dunia, roh kebenaran itu akan menuntun saudara di dalam kebenaran firman. Maka kita perlu pimpinan Roh Kudus. Amin, bertepuk tangan bagi Dia. Mulailah zaman Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus meneruskan tugas Yesus di bumi sebagai penolong atau parakletos bagi orang percaya. Dimulai zaman Roh Kudus. Dalam Kisah 2 ayat 4a berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Zaman Roh Kudus dimulai waktu pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Untuk siapa baptisan Roh Kudus ini? Tuhan turunkan Roh Kudus ke dalam dunia ini. Yesus minta kepada Bapa dan Dia utus Roh Kudus. Untuk siapa? Untuk orang percaya. Maka kalau kita mengerti kita sebagai orang percaya, maka Roh Kudus itu untuk kita, untuk setiap orang yang percaya. Kisah 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tuhan ingin anak-anaknya dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi harus melalui pertobatan. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, justru yang baru sudah datang. Yesus juga mengatakan dalam Injil Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi Roh Kudus itu akan memenuhi orang percaya.
Dan kita melihat baptisan Roh Kudus itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tapi katakan realitanya dalam Kisah Rasul pasal 2. Tapi sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dalam Yesaya 28 ayat 11. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan dengan jelas telah menjanjikan baptisan Roh Kudus, dan bukti pertamanya dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah orang-orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, berbahasa roh, berglosolalis. Jadi kita dalam 10 hari kita berdoa, minta Tuhan penuhkan, dan tandanya adalah berbahasa roh. Itu akan menolong kita. Bukti nyata bahwa baptisan Roh Kudus merupakan karunia Tuhan. Kita perhatikan ayat 12 dari Yesaya 28. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Tidak bisa dipungkiri dalam dunia ini banyak persoalan yang bisa membuat jiwa kita lelah, letih. Akan ada yang putus asa. Tapi Roh Kudus menolong orang percaya untuk ingat kembali perkataan-perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan, membuat dia kuat. Nah, kita melihat saudara, baptisan Roh Kudus itu menyegarkan jiwa orang itu. Firman Allah berkata, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Jiwa mendapatkan tempat peristirahatan dan penyegaran, maka kita tidak heran orang akan puas sesudah berdoa dalam bahasa roh. Dia bisa memuji Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Dia puas karena Roh Kudus yang memuaskan dia. Jadi seseorang yang sedang berbahasa roh, karena penuh dengan Roh Kudus, sesungguhnya dia sedang berbicara kepada Allah, saudara. Menyatakan pekerjaan Allah yang ajaib, yang mulia, memuliakan Tuhan. Kita lihat sudah yang pertama, orang yang penuh dengan Roh Kudus dan berbahasa roh, dia sedang berbicara kepada Allah dan memuliakan Allah. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bukankah orang puas waktu dia berdoa kepada Tuhan? Maka firman Tuhan berkata, orang harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Orang akan puas, firman itu kebenaran. Maka Roh Kudus akan mengungkapkan kebenaran firman itu, membuat orang puas. Firman Allah berkata, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Kisah Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Mendengar, jadi didengar. Tuhan bisa memberikan kepuasan kepada orang-orang, mereka yang benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Firman Allah berkata, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi dia sedang berbicara kepada Allah. Orang lain mendengar, tapi orang lain tidak mendengar, tapi dia puas karena dia berbicara kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia sedang membangun rohnya. Roh ini pelita Tuhan. Orang punya tubuh bisa letih, bisa lemah. Karena fisik ini bisa lemah, bisa sakit. Tapi orang juga punya jiwa. Jiwa ini pikiran, perasaan, dan kemauan. Orang juga bisa sakit. Psikisnya, bukan cuma fisiknya. Bukan fisik, tapi juga bukan cuma fisiknya, tapi juga psikisnya. Jiwanya bisa rasa letih, lesu,
gundah gulana dan sebagainya. Jadi perlu membangun rohnya juga bisa lesu. Banyak orang rohnya mati, tidak bisa tahu apa yang harus dilakukan, tapi Roh Kudus membangun rohnya. Artinya membangun imannya. 1 Korintus 14 ayat 4a berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Orang yang imannya terbangun, dia pasti kuat. Tidak gampang goyah. Jadi orang yang katakan penuh dengan Roh Kudus membangun dirinya, membangun rohnya, supaya rohnya kuat, dia tidak mudah tergoyahkan. Dan yang ketiga, orang itu sedang berdoa, maka Roh Kudus menolong dia dalam berdoa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi Roh Kudus mengambil apa yang ada dalam diri kita, berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita. Roh Kudus membantu saudara dan saya. Dan roh yang tahu sebenarnya akan mengatakannya kepada Tuhan. Ayat 27 Roma 8. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani yang mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya Allah pasti tahu, karena kudus adalah Allah. Maka kita mengerti, Allah Bapa pasti mengerti, Yesus pasti tahu. Maka Roh Kudus perlu untuk orang-orang percaya, karena Roh Kudus itu adalah Allah. Ada 3 saksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Roh Kudus adalah oknum ketiga dari kealahan, oknum ketiga dari lembaga Trinitas kealahan. Nah, kalau dia Allah, maka Roh Kudus itu kekal. Roh Kudus sudah ada sebelum dunia ini ada, Roh Kudus sudah ada. Maka pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama, pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama, yang pertama, Roh Kudus aktif dalam penciptaan dunia ini. Dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus aktif dalam penciptaan dunia. Bukan cuma Roh Kudus yang menciptakan dunia, Bapa dan Firman. Mereka berkata, marilah kita menjadikan manusia seperti kita, segambar dengan kita. Yesus juga pencipta dalam Yohanes 1 ayat 3. Jadi kita melihat Roh Kudus aktif dalam penciptaan dunia. Dalam perjanjian lama kita bisa membaca. Lalu juga Roh Kudus dikatakan keterlibatan langsung Roh Kudus dalam penciptaan manusia. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, kata kita ini adalah Elohim, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Roh Kudus juga aktif dalam penciptaan manusia. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Manusia diciptakan dari debu tanah. Lalu Allah memberi nafas hidup melalui lubang hidung manusia. Itulah roh manusia. Lalu manusia menjadi makhluk yang bernyawa, makhluk yang hidup. Dan Ayub mengerti. Dia berkata, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa, Roh Kudus yang membuat Ayub hidup. Roh Kudus yang juga membuat gereja Tuhan hidup. Anak-anak Tuhan hidup. Anak-anak Tuhan semangat, tidak patah arang, terus setia kepada Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam hidup anak-anak Tuhan. Roh Kudus itu sang pencipta, seperti Allah Bapa dan Allah Anak. Dan yang ketiga, Roh Kudus juga memakai para nabi menubuatkan datangnya juru selamat. Yesaya 5, Yesaya 9 ayat 5.
Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roh Kudus, kita bisa mengerti dalam kitab Yesaya, memakai para nabi menubuatkan tentang datangnya Juru Selamat. Lalu dalam kitab Yoel yang keempat, Roh Kudus memakai Nabi Yoel untuk menubuatkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua dan akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dan Tuhan sudah mencurahkan rohnya di zaman Roh Kudus ini. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Maka dalam pekerjaan Roh Kudus, dalam pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian baru, memenuhi orang percaya. Pertama, dia memenuhi orang percaya dalam Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita tidak perlu takut. Kita menyerah kepada Tuhan. Kita katakan apa yang Roh Kudus ingin katakan, mengalir saja. Menyembah terus, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan, Roh Kudus itu Allah. Yang kedua, Roh Kuduslah yang mampu membuka mata batin seseorang sehingga orang itu tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Jadi Roh Kudus yang mampu membuka mata batin seseorang, dan orang itu bisa tahu itu Yesus. 1 Korintus 12 ayat 3 bagian B. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menunjukkan kepada seseorang, bisa melalui peristiwa yang orang itu alami, bisa melalui sakit penyakit atau sesuatu yang terjadi dalam diri orang itu. Maka Roh Kudus memakai orang lain menceritakan tentang Tuhan, lalu orang itu percaya kepada Tuhan. Dan yang ketika Roh Kudus juga bicara kepada gereja Tuhan, gereja Tuhan itu yang membuat gereja Tuhan, gereja Tuhan hidup. Wahyu 2 berkata begini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Roh Kudus itu bicara kepada gereja. Gereja adalah orang-orang yang keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Eklesia, kita di gereja Tuhan. Kita harus mendengar apa yang Roh Kudus bicara kepada kita. Maka dalam sebuah ibadah, kalau Roh Kudus izinkan bekerja, maka Roh Kudus akan membuat gereja hidup. Amin, tepuk tangan bagi dia. Roh Kudus bukan hanya bicara kepada gereja. Yang keempat, Roh Kudus mempersatukan gereja, mempersatukan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan bersatu, tidak saling membenci, tidak saling menjatuhkan, tapi Roh Kudus akan mempersatukan gereja. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Roh yang sama, Roh Kudus. Tidak mungkin dalam diri orang itu timbul hal-hal yang jahat. Roh Kudus tidak akan mengajarkan seperti itu. Mengingatkan perkataan Tuhan, sehingga dalam diri seseorang ada sesuatu yang baik yang keluar dalam diri orang itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dampaknya bagi orang percaya, Roh Kudus itu memenuhi orang percaya. Dampaknya bagi orang percaya, yang pertama, Roh Kudus itu memenuhi orang-orang percaya. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu menginsyapkan manusia tentang dosa. Ini Roh Kudus bicara, jangan lakukan itu ya. Itu salah, itu dosa. Rohnya hidup. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupnya, membuat dia mengerti. Jadi Roh Kudus itu menginsyapkan manusia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8.
Dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, Yesus berkata, ia akan menginsyapkan dunia akan dosa, menginsyapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsyapkan manusia tentang dosa. Supaya orang hidup dalam kebenaran. Roh Kudus akan bicara, jangan lakukan itu. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu salah, itu dosa. Maka orang itu berhenti. Orang itu minta ampun sama Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus. Siapkan manusia tentang dosa. Dan juga Roh Kudus itu menunjukkan manusia kepada kebenaran. Kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Tadi kita sudah mendengar 1 Korintus 12 ayat 3. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan manusia kepada kebenaran. Orang tidak bisa dengan kekuatan diri. Orang tidak bisa menjumpai Yesus dengan kekuatan diri. Dia harus minta kekuatan Tuhan. Maka Roh Kudus akan menunjukkan seseorang siapa Yesus yang sebenarnya. Dan orang bisa tahu Yesus itu adalah Tuhan saya. Jadi memungkinkan orang itu hidup dalam kebenaran. Menyadarkan orang bahwa kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Itu memungkinkan orang hidup dalam kebenaran. Dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh. Hiduplah di dalam Roh Kudus. Hidup dengan kendali Roh Kudus, maka engkau tidak menuruti keinginan daging. Yang keempat, Roh Kudus itu menyatakan adanya penghakiman. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Roh Kudus akan menyatakan adanya penghakiman, dan orang akan takut untuk melakukan yang tidak baik karena pekerjaan Roh Kudus. Orang akan takut dan melakukan yang sesuai firman. Dan yang kelima, Roh Kudus akan membuat orang rindu kedatangan Yesus yang kedua kali. Membuat orang rindu kedatangannya yang kedua kali. Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Ia yang memberi kesaksian. Jadi Tuhan memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia berfirman, ya, aku datang segera. Maka Yohanes berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kita juga percaya, kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu membuat kita kuat, membuat kita tidak tergoyahkan, membuat kita menantikan kedatangan Tuhan, membuat kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan kita percaya, seperti Yohanes berkata, Tuhan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kita juga percaya, dan kita juga berkata, amin, benar Tuhan. Aku percaya, Engkau pasti datang yang kedua kali. Itu akan membuat kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Berhembuslah di tempat ini, di hati kami. Mengalir Roh Kudus. Mengalirlah, membawa kuasa. Kita nyanyikan ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Mari sama-sama bangkit berdiri. Ya Roh Kudus.
Imam katakan ya Roh Kudus berhembus sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Dengan imanmu katakan kepada Tuhan, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus. Sekali lagi katakan, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembus di tempat ini. Pujian yang kita angkat di hadirat Tuhan pagi hari ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Pendeta muda hadir ya Roh Kudus, hadir sekali lagi kembali katakan ya Roh Kudus berhembus sekarang. Angkat tangan kananmu.
jangan berhenti menyembah Dia sampai kau merasakan kuasa itu bekerja. Urapi kami Tuhan. Aku
Yesus tahu sebelum dia naik ke surga, dia memberitahu yang kita perlukan adalah kuasa Roh Kudus. Sebagai orang Kristen, kita perlu punya Roh Kudus. Kita perlu tunduk pada Roh Kudus. Jangan pernah puas. Biarlah Roh Kudus itu terus memenuhi kita. Jangan pernah puas. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Bersyukur. Haleluya Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Roh Kudus, terus jamah kami umat-Mu. Roh Kudus, jamah kami, penuhi kami, supaya kami berjalan di dalam Roh-Mu yang kudus. Engkau yang memampukan kami tetap setia kepada-Mu. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati setiap orang percaya kepada-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saudara yang dikasih Kristus, kita pulang membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan